Setelah mencapai gelar Buddha Pejuang Kemenangan, Sun Wukong seharusnya menemukan kedamaian abadi. Namun, bagi sang Raja Kera yang penuh energi, pencerahan tak lantas berarti kebosanan. Kisahnya terus berlanjut dengan cara yang tak terduga. Bertahun-tahun telah berlalu sejak perjalanan legendaris ke barat. Sun Wukong, yang dulunya dikenal sebagai Raja Kera yang liar dan tak terkendali, kini duduk dengan tenang di surga barat sebagai seorang Buddha yang terhormat. Ia dikelilingi oleh kedamaian dan kebijaksanaan yang tak terbatas. Namun, di balik wajah tenangnya yang baru, jiwa petualangnya yang tak pernah padam mulai bergejolak. Keabadian yang seharusnya menjadi hadiah tertinggi, kini terasa seperti belenggu yang mengekang semangat liarnya. Suatu hari, saat Wukong merapikan perpustakaan surgawi yang megah, tangannya menyentuh sebuah gulungan tua yang tampak asin. Gulungan itu tidak tercatat dalam katalog manapun, seolah-olah muncul dari ketiadaan. Saat ia mengamatinya lebih dekat, Wukong merasakan aura aneh yang memancar dari gulungan tersebut. Sebuah cahaya redup, nyaris tak terlihat, berpendar dari permukaannya yang usai. Namun yang lebih mengejutkan adalah sensasi kekacauan kuno yang mengalir darinya, membangkitkan rasa ingin tahu yang sudah lama tertidur dalam diri sang Buddha Kera. Tanpa bisa menahan diri, Wukong menyentuh gulungan itu. Seketika, sebuah bisikan misterius bergema dalam benaknya. Suara itu berbicara tentang sebuah kekacauan kecil yang terlupakan di sudut terpencil alam semesta. Entitas misterius yang tak bisa ditaklukkan dengan kekuatan fisik semata. Hanya kebijaksanaan sejati yang mampu mengatasinya. Bisikan itu bagaikan undangan sempurna bagi jiwa petualang Wukong yang telah lama merindukan tantangan baru. Tanpa memberitahu siapapun, bahkan rekan-rekan Buddhanya, Wukong memutuskan untuk menyelidiki misteri ini. Ia memanggil awan ajaibnya, namun kali ini bukan untuk bertempur seperti di masa lalu. Awan itu kini menjadi kendaraan pengamatan, membawanya melintasi alam semesta dengan diam-diam. Wukong terbang rendah, mengamati setiap detail dengan cermat, berusaha memahami situasi sebelum bertindak. Ini adalah pendekatan baru baginya, jauh berbeda dari gaya impulsifnya di masa lalu. Ketika akhirnya tiba di tempat yang ditunjukkan oleh gulungan misterius, Wukong tidak menemukan iblis raksasa atau monster mengerikan seperti yang pernah ia hadapi dulu. Alih-alih, ia menyaksikan pemandangan yang jauh lebih halus, namun sama mengerikannya. Sebuah kekacauan batin telah mewujud, merasuki pikiran dan hati penduduk sebuah alam kecil. Keraguan, ketakutan, dan keputusasaan menggelayuti udara seperti kabut tebal yang tak terlihat. Wukong mengamati bagaimana kekacauan ini merayap perlahan, menggerogoti semangat dan harapan penduduk. Ia menyadari bahwa ini adalah musuh yang jauh lebih sulit untuk dikalahkan. Pangkat saktinya yang legendaris, yang dulu mampu menghancurkan gunung dan mengalahkan dewa, kini tak berdaya menghadapi ancaman tak berwujud ini. Awalnya, Wukong mencoba cara-cara lamanya. Ia mengancam kekacauan itu dengan kata-kata keras, berusaha menakut-nakutinya agar pergi. Namun ancamannya hanya bergema dalam kekosongan. Kemudian ia mencoba menipu, menggunakan trik-trik cerdiknya untuk mengatah musuh yang tak terlihat. Tapi semua usahanya sia-sia. Kekacauan batin itu tetap ada, bahkan semakin kuat seiring waktu. Frustrasi mulai menguasai Wukong. Namun di tengah kebingungannya, ia teringat akan ajaran-ajaran yang telah membawanya pada pencerahan. Dengan tenang, ia duduk bersila di tengah-tengah penduduk yang gelisah. Alih-alih berteriak atau mengancam, kali ini Wukong memilih untuk mendengarkan. Ia membuka telinganya lebar-lebar, menyerap setiap keluhan dan ketakutan yang diutarakan oleh mereka yang terjebak dalam keputusasaan. Setelah mendengarkan dengan seksama, Wukong mulai berbicara. Namun kali ini, kata-katanya bukan berisi ancaman atau tipu muslihat. Ia menceritakan kisahnya sendiri tentang bagaimana dulu ia adalah makhluk yang penuh amarah dan kekacauan. Ia berbagi tentang kesalahan-kesalahannya, tentang hukuman yang ia terima, dan tentang perjalanan panjang yang akhirnya membawanya pada pencerahan.
Wukong berbicara dengan nada yang penuh humor, menertawakan kebodohannya di masa lalu. Ia menggambarkan bagaimana dulu ia berpikir bahwa kekuatan fisik adalah segalanya, hanya untuk menyadari bahwa kekuatan sejati berasal dari dalam diri. Dengan sabar, ia membimbing penduduk untuk melihat ke dalam diri mereka sendiri, untuk menemukan kekuatan dan harapan yang selama ini terpendam. Perlahan tapi pasti, perubahan mulai terlihat. Wajah-wajah yang tadinya suram mulai dihiasi senyum tipis. Mata yang dulunya kosong kini mulai bersinar dengan harapan baru. Kekacauan batin yang tadinya mencengkeram erat mulai kehilangan kekuatannya. Bukan karena dihancurkan oleh kekuatan luar, melainkan karena tercerahkan dari dalam. Saat fajar menyingsing, Wukong menyaksikan bagaimana kekacauan batin itu lenyap seperti embun pagi yang tersentuh sinar mentari. Gulungan misterius yang membawanya ke sini tiba-tiba bersinar terang, seolah-olah merayakan keberhasilan misinya. Dalam sekejap mata, gulungan itu menghilang, kembali ke ketiadaan dari mana ia berasal. Wukong merasakan kepuasan yang berbeda. Ini bukan euforia kemenangan seperti yang ia rasakan setelah mengalahkan musuh-musuh kuatnya di masa lalu. Kali ini, ada rasa damai yang jauh lebih dalam. Sebuah pemahaman baru tentang arti sejati dari kekuatan dan kebijaksanaan. Dengan hati yang ringan, Wukong kembali ke surga barat. Kegelisahan yang tadinya menghantuinya kini telah mereda. Ia menyadari bahwa menjadi Buddha bukan berarti berhenti beraksi atau tenggelam dalam kebosanan abadi. Sebaliknya, ini adalah panggilan untuk memahami bahwa pertarungan sejati ada di dalam diri sendiri dan dalam upaya membimbing orang lain menuju pencerahan. Wukong, sang Raja Kera yang dulunya terkenal sebagai pemberontak ulung, kini telah menemukan cara uniknya sendiri untuk berdamai dengan keabadian. Ia memahami bahwa kebijaksanaan sejati bukan hanya tentang duduk diam dan bermeditasi, tapi juga tentang bagaimana menggunakan pengalaman dan pengetahuannya untuk membantu makhluk lain. Sejak saat itu, Wukong sering terlihat berkeliling alam semesta, bukan lagi untuk mencari pertarungan atau kesenangan semata. Kini, ia bergerak dengan tujuan yang lebih mulia, mencari jiwa-jiwa yang tersesat, membantu mereka menemukan jalan keluar dari kegelapan batin mereka sendiri. Dengan caranya yang unik, penuh humor, dan kebijaksanaan, Wukong membawa pencerahan ke sudut-sudut gelap alam semesta. Keabadian yang dulunya terasa seperti penjara, kini menjadi panggung luas bagi petualangan baru Wukong. Setiap hari membawa tantangan baru. Setiap jiwa yang ia bantu adalah kemenangan yang jauh lebih berharga dari pertarungan fisik manapun. Wukong telah menemukan keseimbangan sempurna antara jiwa petualangnya yang tak pernah padam dan kebijaksanaan Buddha yang ia peroleh. Di surga barat, rekan-rekan Buddhanya mengamati perubahan ini dengan takjub. Mereka melihat bagaimana Wukong telah bertransformasi dari seorang pemberontak menjadi guru spiritual yang unik. Metodenya mungkin tidak konvensional, tapi efektivitasnya tak terbantahkan. Wukong telah membuktikan bahwa tidak ada satu jalan baku menuju pencerahan, dan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk menemukan cahaya dalam diri mereka sendiri. Kisah baru Sun Wukong ini menyebar ke seluruh penjuru alam semesta, menjadi inspirasi bagi banyak jiwa yang mencari makna. Ia menjadi simbol bahwa perubahan selalu mungkin, bahwa masa lalu yang kelam bisa menjadi landasan untuk kebijaksanaan masa depan. Wukong, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, telah menjadi bukti hidup bahwa pencerahan bukan akhir dari perjalanan, melainkan awal dari petualangan yang jauh lebih besar dan bermakna. Demikianlah, Sun Wukong melanjutkan perjalanannya yang tak berujung. Bukan lagi sebagai Raja Kera yang mencari kekuasaan, bukan pula sebagai Buddha yang hanya duduk diam dalam meditasi. Ia telah menjadi jembatan antara dua dunia, membawa kebijaksanaan surgawi ke dalam realitas duniawi dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seorang mantan pemberontak yang telah menemukan kedamaian sejati, dan dalam prosesnya, ia menemukan bahwa keabadian bukanlah beban, melainkan hadiah tak ternilai yang memberinya kesempatan tanpa batas untuk terus belajar, berkembang, dan membantu yang lain.